dan beseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan berdiskusi mengenai bab 4. Di mana bab 4 ini membahas tentang cara memutuskan tujuan pembelajaran, indikator pencapaian dan tugas konsentrasi dan kurikulum, karakteristik peserta didik dan fungsi suatu campus education, dan konsep engagement. Perbedaan tujuan pembelajaran, indikator tercapaian aktivitas pembelajaran. Enggak bisa lagi. Enggak tahu itu pasti. Iya. Kalau ada pendapat ada pada. Enggak. Tujuan pembelajaran. Aku dulu ya. Bilang yang mana? Perbedaan tujuan pembelajaran, indikator tercapaian dan aktivitas pembelajaran dalam kerangka outcome based education atau OBE. Pembelajaran ini dimulai dari hasil akhir yang diharapkan peserta didik atau murid. Hasil ini dirumuskan dalam pembelajaran yang merujuk pada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan ATP. Tujuan pembelajaran ini seperti menjawab pertanyaan setelah belajar murid ini mampunya apa gitu kan, kayak misalnya sedang belajar IPA gitu, tentang apa ya, tentang perubahan zat. Nah, apa yang dapat siswa ini kuasai dalam materi tersebut, itu contoh dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini biasanya bersifat umum, terukur, dan menjadi arah ke tujuan pembelajaran, ke proses pembelajaran. Kemudian indikator ketercapaian adalah penjabaran tujuan ke dalam perilaku atau produk yang dinilai, yang dapat diamati dan dinilai sehingga guru tahu apakah tujuan tersebut tercapai. Kemudian aktivitas pembelajaran itu tuh seperti rangkaian atau proses pembelajaran yang dirancang untuk mengantarkan bagaimana siswa ini mencapai tujuan dan memunculkan indikatornya. Dari aku seperti itu. Dalam kerangka OBE dan konstruktif alignment, tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian, dan aktivitas pembelajaran ini merupakan 3 komponen yang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan mengenai kemampuan akhir yang harus dimiliki siswa murid setelah proses pembelajaran selesai. Nah, tujuan ini berorientasi pada hasil outcome dan menekankan apa yang mampu dilakukan mahasiswa, sehingga biasanya dirumuskan dengan kata kerja operasional yang terukur, seperti menganalisis, merancang, atau mengevaluasi. Nah, dari tujuan tersebut kemudian diturunkan indikator ketercapaian, yaitu penjabaran yang lebih spesifik dan operasional yang menunjukkan tanda-tanda bahwa tujuan telah dicapai. Nah, indikator ini dapat diamati dan diukur serta menjadi dasar dalam penyusunan instrumen dan rubrik penilaian. Sementara itu, aktivitas pembelajaran adalah sebagai kegiatan yang dirancang untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan dan
memenuhi indikator yang telah ditetapkan seperti diskusi, studi kasus, proyek, atau presentasi. Dalam konstruktif elemen, ketiga komponen ini harus selaras. Tujuannya menentukan arah pembelajaran, indikator memastikan ketercapaian dapat diukur, dan aktivitas menjadi sarana agar mahasiswa benar-benar mencapai hasil yang diharapkan. Jika tidak selaras, maka proses pembelajaran tidak akan efektif dalam menghasilkan capaian yang ditargetkan. Nah, ya dari contohnya itu tuh ternyata kayak kita pernah kan kemarin ngambil kasus tentang kebersihan lingkungan tuh. Nah, tujuan pembelajarannya itu bagaimana siswa bisa menguasai materi tentang kebersihan lingkungan kan. Nah, ternyata indikatornya itu tuh apa yang dilakukan sama siswa deh sih. Iya. Kalau menurut kalian? Kalian. Iya. Indikator itu apa yang dilakukan oleh siswa? Apa yang udah bisa siswa lakuin kan? Ya, jadi contoh indikatornya kalau misalnya dari materi kebersihan lingkungan itu kayak ya siswa membawa sampah ke tong sampah, terus membedakan kebersihan, terus mampu memilah sampah yang organik sama non-organik. Nah, ada pun ciri utama dari tujuan pembelajaran itu, yaitu dia itu menyatakan kemampuan dari pengetahuan, keterampilan atau bersikap, dan juga menggunakan kata-kata operasional, misalkan menjelaskan, menganalisis dan menyusun. Nah, selanjutnya dapat diukur dan diasesmen. Terusnya dapat menggambarkan kondisi akhir siswa. Contohnya itu seperti peserta didik mampu menganalisis kebiasaan penggunaan air, atau seperti contoh kita kemarin yaitu mampu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, artinya setelah pembelajaran selesai, siswa itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menganalisis, bukan hanya sekadar itu kegiatan saja. Jadi dia walaupun sudah selesai dalam proses pembelajaran, dia tetap membuang sampah pada tempatnya, sudah bisa memilah sampah antara organik dan organik, ya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada pun indikator ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama berupa perilaku, performa atau produk nyata. Nah, itu tadi indikator itu apa yang dilakukan oleh siswa kan dari pembelajarannya, terus dapat diamati dan diukur selaras langsung dengan tujuan pembelajaran. Jadi indikator itu harus selaras dengan tujuan pembelajarannya. Nah, biasanya itu lebih spesifik daripada tujuan pembelajaran. Contohnya itu siswa menyediakan penggunaan air. Jadi kalau kita lihat dari contoh kita yang kemarin, kita bisa membuat tabel seperti hari ini dia udah bisa memenuhi aktivitas listrik membuang sampah dengan baik pada tempatnya, sudah bisa memilih sampah gitu. Terus siswa itu mampu mengidentifikasi minimal 2 kebiasaan, yaitu kebiasaan membuang sampah dengan kebiasaan sebelumnya, yaitu sudah ada perubahan. Jadi indikator inilah yang nantinya menjadi dasar asesmen, bukan sekadar perasaan dulu saja. Adapun aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas itu kan merupakan apa yang dilakukan siswa selama proses belajar agar tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai. Aktivitas bukan tujuan, tetapi jalan menuju tujuannya. Jadi aktivitas ini jalan menuju tujuan pembelajaran. Jadi aktivitas pembelajaran itu berbentuk kegiatan belajar, berupa diskusi, observasi ataupun praktik. Selanjutnya membantu siswa membangun kemampuan yang ditargetkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, terus dapat bervariasi tergantung dengan strategi gurunya. Tidak di asesmen sebagai hasil akhir, tetapi sebagai proses. Jadi aktivitas ini merupakan proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contoh aktivitasnya itu bisa kita mengadakan bahwa siswa dapat mengamati penggunaan air di rumah selama 1 minggu. Itu kan termasuk juga proses aktivitas belajar kan. Terus siswa berdiskusi dalam kelompok tentang kebiasaan sehari-harinya dengan membuang sampah, penggunaan air. Terus siswa juga bisa menyusun poster kampanye hendak akhir. Jadi aktivitas itu bisa berubah-ubah, tapi tujuan dan indikator itu harus sesuai dengan itu selaras pembelajaran. Nah, apa sih hubungan ketiganya ini? Yaitu tujuan pembelajaran itu apa yang harus dikuasai siswa. Nah, indikator ini merupakan bukti bahwa penguasaan itu sudah tercapai, dan aktivitas itu merupakan proses atau cara belajar siswa untuk mencapai penguasaan tersebut. Itu sih. Nah, kan tadi kan Nisa udah nyebutin dari yang ketiga itu yang bisa bacakan ya, itu
masuk ke dalam perbedaan konseptual 3 komponen utama dalam yang pertama kan ada tujuan pembelajaran, yang tadi itu indikator sama aktivitas. Nah, aku mau ngasih tahu dari ketiga itu tuh tidak bisa tertukar karena kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama itu guru menulis tujuan terlalu umum, yang kedua indikator tidak jelas dan tidak terukur, yang ketiga aktivitas tidak mendukung tujuan yang berakibatkan pembelajaran tidak fokus, yang kedua penilaian tidak sesuai dengan tujuan, yang ketiga siswa bingung apa yang diharapkan. Nah, dalam kerangka OBE dan konstruktif alignment, dalam dua konsep ini kita dapat membuat sistem pembelajaran itu lebih menentukan arah, terus indikator memastikan pencapaian, dan aktivitas menjadi penyembatan menuju tujuan. Nah, ringkasnya itu contohnya kayak gini, 7 pembelajaran misalnya murid mampu menganalisis kebiasaan penggunaan air di rumah atau di sekolah serta merancang cara sederhana untuk menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya ditunjukkan oleh murid melalui catatan sederhana penggunaan air, penjelasan kebiasaan yang boros air dan dampaknya, serta produk berupa poster atau rencana tindakan air hemat yang dapat dipraktikkan. Nah, aktivitasnya ini murid dapat melakukan pengamatan penggunaan air di rumah atau di sekolah, berdiskusi dalam kelompok untuk menilai kebiasaan yang boros, kemudian membuat poster atau rencana aksi kampanye hemat air dan mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian nanti guru akan memberikan penguatan terhadap materi tersebut. Di capaian bab itu kan kita merumuskan 7 pembelajaran yang operasional dan smart. Nah, ternyata smart nih S-nya itu spesifik atau jelas kemampuan yang diharapkan. Terus M, measurable, dapat diukur kemampuannya. A, achievable, sesuai usia dan kemampuan siswa. Kemudian R-nya itu relevan dengan capaian dan kebutuhan siswa. Terus T-nya itu time bound, jelas dalam satu pertemuan. Nah, CP misalnya contohnya itu IPAS, capaian pembelajaran melalui pengamatan lingkungan sekitar, siswa kelas 4 mampu menjelaskan hubungan antara kegiatan manusia dan perubahan lingkungan secara lisan dan tertulis dengan benar. Nah, tujuan ini operasional karena
menggunakan kata kerja yang jelas seperti menjelaskan sesuai dengan CP dan realistis untuk kebutuhan siswa gitu. Nah, tadi kan Tias kan sudah nyebutin yang singkatannya SMART. Terus aku ingin mengasih tahu langkah sistematis merumuskan tujuan SMART. Yang pertama itu langkahnya identifikasi CP, yang dimana contoh CP ini kita ambil dari pelajaran matematika fase B, yang dimana peserta didik mampu memahami dan menggunakan pecahan dalam berbagai situasi sederhana. Yang kedua ada turunkan menjadi TP, yang dimana contoh TP ini peserta didik dapat melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga, buat tujuan SMART untuk satu pertemuan, yang dimana tujuan SMART ini melalui kegiatan diskusi kelompok dan latihan soal, siswa kelas 4 dapat menyelesaikan minimal 4 dari 5 soal penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar pada akhir pembelajaran. Dari langkah-langkah sistematis yang merupakan tujuan SMART ini dapat kita analisis bahwa spesifik yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama, measurable 4 dari 5 soal benar, dan achievable sesuai kemampuan kelas 4-nya, dan relevan sesuai CP, dan terakhir yaitu time bound yaitu pada akhir pembelajaran. Nah itu kan secara SMART ya. Terus tujuan pembelajaran selanjutnya ada tujuan pembelajaran sesuai dengan konteks SD. Tujuan pembelajaran semua mempertimbangkan yang pertama itu sesuai dengan karakteristik siswa SD. Sebagaimana dikatakan oleh Jan Piaget bahwa anak itu masih berpikir secara konkret. Nah tentang perhatian terbatas, jadi itu pembelajarannya harus dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Belajar melalui contoh, aktivitas langsung gitu. Nah, ada pun prinsip penyusunan tujuan. Tujuan itu harus menggunakan bahasa sederhana agar tidak menyulitkan anak-anak pada usia SD, terus berangkat dari pengalaman sehari-harinya dan tidak menuntut abstraksi yang berlebihan. Contohnya itu yang tidak sesuai, bahwa siswa dapat mengevaluasi dampak pemberikan air. Nah, seharusnya itu dapat memiliki cara bagaimana cara menghemat air yang paling mudah dilakukan di rumah sesuai dengan kegiatan sehari-harinya. Adapun contoh tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi dari operasional dan SMART serta dalam konteks SD, sebenarnya peserta didik kelas 4 mampu menganalisis kebiasaan penggunaan air di rumah berdasarkan tabel pengamatan selama 3 hari untuk mengidentifikasi 2 kebiasaan boros air. Nah, adapun analisis tujuannya yaitu menganalisis mengidentifikasi. SMART-nya itu spesifik, terukur, realistis, relevan, dan terbatas konteks, dan kesesuaiannya terhadap SD itu berbasis di rumah dan pengalaman nyata siswa. Nah, adapun nih dalam menyusun dari ketiga ini terdapat kesalahan umum yang harus dihindari. Yang pertama itu menggunakan verba kabur atau memahami. Tujuan terlalu luas dan abstrak, tidak sesuai dengan anak sekolah dasar, dan tuntutannya tidak sesuai juga dengan isiannya, serta tujuannya itu tidak dapat diukur. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang baik itu harus menyatakan bahwa kemampuan ayat sesuatu bagaimana, terus menggunakan kata kerja yang operasional, memenuhi kriteria SMART yang telah dijelaskan tadi, dan disesuaikan dengan konteks serta karakteristik siswa sekolah dasar. Nah, kalau dari capaian yang di sini tadi kan isi muridnya disuruh untuk menganalisis apa? Iya, selama 3 hari. Nah, kalau aku dulu di SD itu pernah disuruh guru untuk merendam satu malam, merendam biji kecambah yang kemudian nanti pokoknya kita tuh menganalisis pertumbuhan kecambah itu. Kayak misalnya selama 2 hari kalau ada salah. Jadi selama 2 hari kemudian itu tuh tumbuh apanya. Misalnya yang pertama kan bijinya tuh udah muncul akar gitu kan.
Terus kemudian udah tinggi berapa senti itu diukur. Terus nanti di hari keberapa dia nunggu apa namanya daun gitu-gitu. Nah terus nanti yang membedakannya itu apa namanya perbedaan pertumbuhan antara yang di tempat terang sama di tempat gelap, yang kena sinar matahari sama yang enggak. Jadi ternyata yang paling bagus tuh yang ini tempat gelap deh sih. Ingat? Sama kayak toge. Iya deh sih, saya ingat aku tempat gelap deh. Kalau aku juga mana toge kan dia makin ngendap tuh makin cepat pertumbuhannya dibandingkan di tempat yang Iya, kena sinar matahari langsung. Malah kalau kena sinar matahari langsung itu kok nggak salah warnanya kuning, kuning gitu. Jadi kayak pertumbuhannya tuh tidak bagus. semakin gelap semakin bagus gitu. Kalau kalian pernah ada? Tidak ya? Kayak pernah, tapi nggak di semua masa sih. Iya. Iya ya. Kayak masa SMP sih itu sih? Kalau SD, kalau SD tuh paling kayak Serius? Iya. SMP. SMP kamu ke toge soal. Jadi salah SMP ya? Masa sih SD deh sih? Aku nggak ada SD. SD dulu, aku ingat dulu tuh ngukur pakai penggaris ya, batang. Itu dari kecil batangnya dari sini, terus diukur pakai penggaris kayak setiap hari itu berapa. Nah itu ada. Aku sih SD kayak apa sih yang batang kayu tuh yang dicocok tanaman gitu. Oh, dicangkok. Cangkok. Aku bikin kayak gitu, cangkok. Oh malah itu apa SMP? Sampai SMP. Masa SMP sih? Iya, SMP. Iya ya. Tapi toge tapi. SMP kelas 7 gitu ya. Udah ingat juga ya Allah. Kalau itu sederhananya yang kayak ngukur Sama. pakai penggaris panjang pohon, panjang bukan pohon sih, dari kayak tanaman tanaman yang di rumah. Terus kalau disiram terus menerus dia bakal tumbuh dah. Terus pakai penggaris yang diukur yang tadinya misalnya 5 cm jadi 7 cm gitu. Nah Iya, yang itu pun kelas 6 SMA juga. Tapi itu SMP ternyata ya. Lupa. Apa sih contohnya kalau di kita SD dulu? Selain itu. kayak pintar sederhana. Oh, aku ini ada dulu tuh apa ya tentang aku lupa itu tuh masuk ke materi mana pembelajaran mana, tapi dia kelas 6 ingatnya. Jadi kan kita tuh disuruh bikin mobil-mobilan dari kontainer mobil itu dari kotak Pepsodent. Terus yang ban mobil itu dari karet sama bekas sendal dibulat, jadi bulat. Masuk dalam ini. Iya. Masukkan tuh banyak kan maksudnya. Nah, jadi nanti tuh kami tuh bagi kelompok kan. Nah, ada yang cowok. Jadi yang cowok ini tugasnya untuk ngelombain si mobil tadi. Nah, jadi dari situ sampai situ kan. Nah, yang dari situ sampai sini gitu lah. Siapa yang paling jauh ininya laju mobilnya. Nah, itu tuh kelompok yang berhasil dalam ini apa namanya bikin merakit mobil itu. Karena dilihat dari mulus tidak nyebar. Jadi kalau misalnya dia semakin mulus kan dia semakin laju. Kalau misalnya dia kayak apa namanya masih peta-peta gitu, nah itu susah dia melaju. Nah itu ingat aku. Kalau baru SD. Kalau kami kalian ingat gak sih pernah nggak disuruh itu dari baterai. iya. Itu juga termasuk mengajarkan secara langsung. Iya. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi baterai itu disatuin sih kalau disatuin. Baterai yang besar tuh, baterai yang bisnya besar. Terus bohlamnya bisa hidup. Nah itu juga termasuk tujuan pembelajaran sih. Bagaimana bohlam itu bisa hidup. Nah terus apa ya dari itu tadi? Iya dengan energi Iya, itu tadi dengan dari energi. baterai itu tadi. Apa? Bukan. Bohlam. Bohlamnya kecil. Kecil itu. Kirain kecil. Aku balon. Nanti kan itu kan ada yang untuk apa namanya
yang kayak bukan stainless, yang kayak besi-besi gitu kan. Iya, Dirakit sama di kabel. iya di kabel. Terus energi itu dari baterai. Diginiin ada baterainya. Terus dia bunyi Hidup. hidup. Nah, praktek yang paling seru menurut aku yaitu tadi yang di SD. Makanya aku tuh satu kelompok sama cowok. Dia itu tuh orangnya kalian cuman dia tuh ini kreatif. Dia tuh apa namanya? Kalau misalnya di pembelajaran tuh dia kayak yang acuh gitu nah. Iya. Tapi kalau misalnya dia disuruh bikin-bikin kayak mau bikin mobilan tadi tuh terus praktek-praktek yang lain, dia tuh kayak cekatan gitu loh. Nah, itulah dari dinamakan sesuai dengan karakteristik siswa Iya, SD, itu. gitu. Nah, karena tidak semua siswa tuh mampu ataupun mahir dalam segala hal dalam akademik, mungkin dalam pelajaran, mungkin dia mahir dalam praktek langsung kan. Iya. Kayak ini bilang dia tadi kawannya karena acuh gitu kan kalau dalam belajar. Bukan acuh sih, kayak Nggak ya semangat. udah gitu loh, nggak semangat gitu. Kalau kita kan ya kita harus ngulang materi gitu ya dia tuh udah gitu. Nah kayak Tapi kalau di praktek dia iya, itu nggak terlalu tertarik dengan yang akademik gitu loh. akademik. Tapi kalau dia disuruh apa namanya buat sesuatu, Menciptakan hal baru. gambar dia bagus tuh, gambar gitu. Iya, dia ininya. Nulis semua atau oke. Iya. Dari plastisin juga ada deh sih dulu tentang perubahan zat perubahan wujud benda. Benda ya. Kayaknya dulu aku pernah disuruh itu di plastisin tapi bikin apa ya? Apa ya posisinya? Yang saya aku ada juga dulu. Nggak tahu nih bentuknya Iya, apa. lupa. Dari bentuk apa ke apa tuh Mm-mm. lupa. Nah, dalam menciptakan apapun yang dibilang kita bahas tidak sih, itu juga memerlukan peran guru yang penting kan. Karena kalau di praktek langsung kan, kalau gurunya yang bisa menciptakan suasana kelas yang asik, menarik, itu praktek itu walaupun tidak berhasil, tapi menurut tuh bisa apa ya, tidak patah semangat gitu dalam walaupun dia tidak siapa gitu. Nah, jadi guru tuh juga harus bisa mendukung baik dari akademik maupun akademik siswa gitu. Siswa tidak mudah patah semangat. Itu sih peran gurunya. Apa tadi? Menurunkan indikator. Menyamarkan minimal 2 contoh kegiatan manusia. Dulu di sekolahan kalian kayak misalnya kita mau praktek gitu kan, itu gurunya tuh kayak memanfaatkan sumber yang ada di lingkungan atau dia tuh kayak misalnya pakai proyektor gitu kan. Kalau udah ada proyektor ya udah nggak usah ditampilin video yang lain gitu. Sedangkan kalau ternyata kalau misalnya kita belajar kemarin itu kalau misalnya nggak ada apa namanya media pembelajaran, kita tuh bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, kalau dulu di sekolah kalian itu tuh apa namanya? Kalau misalnya nggak ada bahan untuk prakteknya itu tuh apa tujuan apa namanya? Apa hal lainnya dapat dimanfaatkan atau di skip itunya apa prakteknya? Kalau kami di SD dulu, apalagi zaman SD dulu ya, itu kan belum Terlalu secanggih ini. Iya, secanggih sekarang kan. Nah, biasanya kalau misalnya guru tuh sulit untuk menunjukkan secara visual, ya dia mau apa sih? Mencari benda Mencari di lingkungan sekitar sekolah gitu. Misalnya nih disuruh gambar, tapi guru tuh tidak bisa
gambarin langsung nih di papan tulis, dan gak ada juga proyektor kan. Jadi ya udah gitu, kita ketemu anak. Jadi anak tuh bisa melihat secara langsung nih di luar itu kayak menggambar daun, pohon. Nah itulah memberikan ruang bebas untuk anak tuh explore kan gambar apa. Jadi memanfaatkan lingkungan sekitar sih kalau kami tahu. Nah, dulu di SD tuh ada kita diajarin tentang bedain daun menjalar, daun Iya. gitu. Nah, jadi kalau guru aku tuh pakai daun ubi gitu-gitu loh, kan ada daun pepaya gitu-gitu. Jadi dicontohin sama dia. Bahkan di situ tuh ada yang bawa kayak sebatang gitu, nah untuk nunjukin ini batangnya, ini Daunnya. apa namanya ranting-rantingnya gitu-gitu, daunnya. Apa ya batangnya dia bawa tuh kayaknya batang ubi tadi lah. Tadi segini. Bunga sepatu kan tadi tuh. Oh iya, ada tuh Sepatu disuruh yang bawa warna bunga merah. sepatu. Iya. Kita ada nggak putih ya. Yang putihnya kan, Iya. gitu ya. Iya. Ada nggak putih. Dan aku baru tahu ternyata bunga sepatu berwarna putih. Iya. 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 Cantik coy. Cantik. Kemarin aku ketemu Putih, ada pink pas juga balik. itu. Ya kak, apa namanya pas lewat kan bunga sepatu. Tapi udah jarang nggak sih? Iya bener. Kok kira aku dewa yang ngerasa udah jarang. Soalnya dulu zaman Tapi di dekat aku nggak ada cuy. Udah ada. Dulu Ada tuh pun kayak jalan-jalan warna merah. dulu tuh kayak dibikin pagar sama orang mana. Biasanya. terus daunnya kayak bisa bikin mainan buat minyak. Iya. Iya, kayak Apa terus sih? Gimana? minyak. Terus ada minyaknya gitu. Dia tuh kayak lendir-lendir gitu, lendir-lendir lengket gitu. Terus? Teksturnya kayak minyak. Jadi kan yang main masak-masaknya lah pakai itu. Iya. Emang ada yang aku baru tahu juga. Daun itu agak kasar gak sih? Iya. Nah, dalam kita merumuskan tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan taksonomi Bloom ataupun sekarang Solo ya. Nah, Apa? taksonomi Bloom atau sekarang ini Oh iya. ada juga Solo. Nah, apa sih yang kalau kata taksonomi Bloom itu? Nah, taksonomi Bloom itu adalah kerangka kerja hierarkis yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom 1956 dan direvisi oleh Anderson dan Krathwohl 2001 untuk mengklarifikasi tujuan pembelajaran ke dalam 3 ranah, yaitu kognitif, pengetahuan, efektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Nah, revisi taksonomi kognitif terdiri dari 6 tingkatan nih. Ada C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Yang sering digunakan guru untuk menyusun tujuan pembelajaran dan soal evaluasi berbasis kata kerja operasional. Nah, ranah kognitif ini adalah ranah yang paling sering digunakan dalam pendidikan, disusun dari keterampilan berpikir tingkat rendah atau WOS ke tingkat tinggi atau HOS. Nah, satu, misalnya mengambil pengetahuan dari memori atau contoh, menyebutkan, mendefinisi, menghafal. Kalau C2 itu memahami, menentukan makna dari pesan instruksional, contohnya menjelaskan, merangkum, dan menginterpretasi. Nah, C3-nya menerapkan, itu menggunakan prosedur dalam situasi tertentu, contohnya dalam menggunakan, mengimplementasikan, setelah melakukan. Kalau C4 itu menganalisis, yaitu memecah materi menjadi bagian-bagian dan menentukan hubungan antar bagiannya, contohnya membandingkan, mengorganisir, atau membedakan. Nah, C5 itu mengevaluasi, yaitu membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar, contohnya menilai, mengkritik, dan mendukung. Nah, yang terakhir, C6 menciptakan, yaitu menempatkan elemen bersama-sama untuk membentuk fungsionalitas yang baru, contohnya yaitu merancang, membangun, dan merencanakan. Dalam ranah efektif atau sikap berfokus pada perasaan, emosi, dan perilaku, diurutkan dari terendah ke tertinggi.
dengan penerimaan, kesadaran untuk menerima stimulus, partisipasi aktif, menerima nilai atau komitmen, serta menghubungkan nilai-nilai dan menjadikan nilai itu sebagai gaya hidup. Adapun ranah psikomotorik atau keterampilan, nah berkaitan dengan keterampilan fisik dan motorik diurutkan dari rendah dan dari yang ke tertinggi, yaitu dari meniru tindakan, melakukan berdasarkan instruksi, melakukan dengan akurat, menggabungkan dan mengadaptasi serta tindakan otomatis atau sampai ke tingkat mahir. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, taksonomi Blooming ini digunakan guru untuk memahami tingkat pola berpikir murid, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, untuk jenjang sekolah dasar ini, penggunaan taksonomi ini bertujuan agar pembelajaran tidak hanya berhenti pada penghafalan materi saja, tetapi juga memberikan kesempatan murid untuk berpikir lebih dalam sesuai dengan usia dan perkembangannya. Nah, penting untuk dipahami bahwa HOTS di SD tidak berarti siswa harus sesuai dengan taksonomi Bloom level C6. Nah, melainkan siswa diberi kesempatan bertahap seperti menganalisis, terus menilai, membuat sesuatu secara sederhana tapi bermakna. Nah, pada level LOTS itu yang paling rendah dari C1 sampai C3 itu fokusnya pembelajaran adalah memastikan siswa memiliki pengetahuan dasar yang kuat. Bisa contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Anissa, dari C1 sampai C3 itu seperti apa. Nah, LOTS ini sangat penting karena tanpa pemahaman dasar yang baik, murid ini nantinya akan kesulitan untuk berpikir ke yang lebih tinggi karena gurunya harus mengajarkan secara bertahap. Dalam kehidupan sehari-hari, LOTS ini terlihat ketika anak tahu aturan seperti memahami alasan aturan tersebut, terus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang HOTS ini dari C4 sampai C6 itu seperti diarahkan untuk melatih penalaran, pengambilan keputusan, dan kreativitas siswa, namun tetap pada tingkatan SD yang masih sederhana. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Anissa dari C4 sampai C6. Pada aktivitas yang termasuk HOTS ini, aktivitasnya siswa berpikir berdasarkan alasan dan menghasilkan solusi nyata meskipun bentuknya masih sederhana. Jadi mungkin nanti siswa itu tuh kayak diberi suatu kasus gitu ya, nanti dia bakal berpikir nih apa sih yang menjadi ininya sebuah kasus, terus bagaimana solusi menanggulangi kasus tersebut gitu. Kami dari dulu pernah dikasih kasus sama guru, itu kelas tinggi antara kelas 5 pada kelas 6. Jadi dulu tuh kasusnya ada berita yang kayak ya zaman-zamannya macet di Jambi, terus kenapa itu bisa terjadinya macet gitu, nah terus polusi udara juga semakin menyebarkan. Yang kayak gitu-gitu. Nah itu disuruhlah menelusuri atau menganalisis isu tersebut, terus dicatat dari, nah kami juga dulu suruh kayak dari keterangan pihak terkait lingkungan, kayak kepala lingkungan kalau di situ kan kayak kenapa sih dia terjadi kayak gitu. Nah kan membantu siswa dalam menyelesaikan tugas HOTS yang dibilang biasa dengan memberikan isu dan menyelesaikannya. Itu jujur sulit bagi kami dulu karena kayak dapat juga sih harus kayak minta izin dulu sama ketua lingkungannya gitu. Nah gitu ya, iya, ketua lingkungannya, terus ketua lingkungan itu susah juga ditemui gitu. Tugas itu simpel cuma kayak kenapa sih hanya macet terus polusi udara kayak ini. Tapi harus mewawancarai sih ketua iya, lingkungan. karena harus memastikan gitu. Nah sumbernya itu nyata gitu. Sumbernya nyata, jadi kayak meminta bantuan kepada orang yang lebih tahu gitu loh. Karena mungkin dulu belum itu deh sih jalan internet yang kayak harus menelaah dari sumber ini sumber itu kan, masih SD gitu. Nah jadi minta bantuan lah.
Oh, jadi kalian tuh tidak disuruh untuk apa namanya mikirin sendiri gitu ya, tapi jawabannya itu tuh harus mencari sumber yang tahu tentang masalah Ya, itu. yang lebih tahu lah, yang lebih tahu Paham mengenai itu. Ya, hal yang mengenai itu. Itu sih SD. Ini contohnya. Nah, selanjutnya kan tadi kan saya kan sudah nyebutin rangkaian C1 sampai C6. Nah, di sini saya akan memberikan contoh distribusi nyatanya dalam kelas 4. Ada 6 indikator. Yang pertama menyebutkan ciri-ciri hewan, itu termasuk C1. Yang kedua ada menjelaskan perbedaan herbivora dan karnivora, itu termasuk ke dalam C2. Yang ketiga ada mengklasifikasikan hewan berdasarkan makanan, itu C4. Yang keempat ada menyelesaikan soal cerita tentang rantai makanan, itu C3. Yang kelima ada menilai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, itu C5. Dan yang terakhir yang keenam yaitu membuat poster tentang pelestarian hewan, itu termasuk dalam C6. Nah, sebagaimana yang sudah dijelasin tadi, untuk merumuskan tujuan ini, taksonomi belum revisi ini sangat berguna karena membagi kemampuan kognitif menjadi 6 level yang sebagaimana yang dijelasin tadi. Level tertinggi yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, dikenal sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, yang menekankan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, membuat penilaian, dan menghasilkan ide baru. Nah, indikator pembelajaran sendiri adalah pernyataan konkret tentang perilaku yang dapat diamati dan diukur dari tujuan pembelajaran. Biasanya dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan level kognitif yang ingin dicapai. Jika pembelajaran lebih efektif, indikator dan tujuan sebaiknya dikaitkan dengan aktivitas bermakna, yaitu kegiatan yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman nyata dan kontekstual, seperti eksperimen, proyek, studi kasus, diskusi, atau pembuatan produk kreatif. Misalnya, untuk tujuan memahami konsep ekosistem, indikator HOTS bisa berupa kemampuan siswa menganalisis interaksi antara komponen biotik dan abiotik, dan aktivitas bermakna yang mendukungnya adalah mengamati ekosistem sekitar sekolah dan membuat diagram interaksi. Dengan integrasi tujuan, indikator, HOTS, dan aktivitas bermakna, pembelajaran menjadi lebih terarah, menantang, dan relevan bagi kehidupan mahasiswa. Kalian di SD dulu pernah ada apa namanya disuruh bikin SD kaleng gitu? SD itu bukan SD. Ada, tau dah aku dulu tuh di SD aku tuh kayak ada kakak-kakak gitu kan. Nah di ini aku nggak tahu ya itu tuh kakak-kakak, mungkin kakak-kakak KKN, aku nggak tahu juga. Itu tuh dia tuh kayak bikin lomba di SD, tapi udah disetujui sama kepala sekolah sih. Nah kayak lombanya tuh bikin es krim. Kalau nggak salah ingat, saya ingat aku sih itu lombanya bikin es krim. Tapi tidak dijelasin gitu, nah kayak kita tuh cuma disuruh bawa alat bahannya. Nah nanti ya udah kita bikin sendiri gitu. Iya, Agi aku salah pulau ya. Aku udah lupa. Tapi di SD loh, saya katakan kerok merah. Atau itu ya, apa namanya, lomba masak. Ada sih kalian di SD ada. Iya, gitu. Kenapa ya dulu tuh kita disuruh masak ada? Iya, kalau masak tuh kami lebih ke makanan khas daerahnya kan, kayak masak langsung tempoyak, terus sambal apa ya, sambal hijau gitu kan. Nah, itu jadi tujuan dari pembelajaran yang lainnya juga itu mengenalkan makanan khas daerah kepada anak sejak dini. Jadi ada deh sih kawan aku yang gitu di luar daerah, jadi dia tidak tahu kan makanan khas daerah Sarawak itu yang kayak mana. Dan notabene dia juga makan makanan itu. Terus
disitulah guru tuh kayak memperkenalkan makanan khas daerah setempat dengan siswa-siswa yang mungkin berada di luar daerah. Jadi yang siswa yang tidak tahu menjadi tahu. Iya. Terus dia tuh kayak kebingungan gitu, kok kan ibu jelasin dulu kan makanan khas daerahnya ini, kita bahas tentang tempoyak nih, Bu dijelasin lah tempoyak ini berasal dari ini. Terus dia kaget nih, kayak kok durian busuk dimakan gitu kan. Kayak Iya, sama itu, kayak itu orang Jawa kok kayak iya gitu. kok Lanjut. durian busuk dimakan Bu gitu lah kan, apa nanti nggak timbul penyakit ya keracunan. Jadi sesuatu punya apa ya, pengetahuan baru Iya. kan, ternyata tempoyak itu Iya. dari fermentasi durian yang busuk, padahal itu enggak sebenarnya kayak gitu. Enggak busuk guys. Nggak busuk. Karena difermentasi. Iya, karena di fermentasi itu tadi. Lah terus kami buat, tapi yang masanya bukan siswa sih waktu itu. Iya, kayak apa orang tua kita terus kita tuh kalau aku dulu masak soto, Kalau kami Iya. makanan daerah. kami enggak tahu ya. Dulu soto terus nasi goreng gitu-gitu. Yang saya bilang tadi durian fermentasi Iya, kan? fermentasi. Kayak mana yang orang yang asalnya dari Kalimantan itu kan pernah lihat ada sih yang Iya, makanan apa sih tembilu. Tembilu. Itu Itu ada di fermentasi. tembilu itu seperti cacing. cacing yang ada di apa namanya? apa pohon-pohon di Pohon-pohon Sumatera ada, ya, gitu. itu dimakan Iya, itu orang misalkan iya dimakan tuh kan dari apa namanya pohonnya masih. Iya, tapi ya kan? kayak iya tapi kayak enak lah. Katanya tuh segar gitu loh. Iya. Bang. Tapi geli nengoknya gitu. Terus ikan juga ya ikan Iya, ikan difermentasi sampai Nah, katanya Kak, tuh masam-masam gitu rasanya. Kalau Nah, kami- tahu. iya Ada juga kayak itu namanya cangkuk pada salah. Apa Nah tuh? itu tuh bambu sih, rebung nggak sih kan? Oh, rebung. Nah, ada bumbu difermentasi dengan kikil sapi. kikil sapi. Nah, itu tiga difermentasi. Terus nanti bisa diolah lagi kayak jadi tumis gulai. Itu sih dari sapi tapi. kalau kami kan kalau dari mata apa ikan mas Namanya kayak ikan niura. Nah, nih orang ikan Aku pernah sih nyicip sekali cuman kayak Udah terbiasa. gak terbiasa rasanya tuh bilang orang enak menurut aku kayak biasa sih apa sih andalimanya tuh yang buat pedes jadi kayak kurang suka nyengat gitu gitu. ya di lidah tuh kayak itu identik juga dengan buat ada lima itu ya. iya semua makanan khas Batak identik dengan andaliman. Iya. Ada lima. Udah aku ketawa karena apa? Ternyata aku cerita es krim ke SMA. Tapi serius ya, SMP itu juga pernah bikin, saya ingat aku. Terus setelah aku ingat-ingat, kakaknya baru yang kemarin ini gitu nah, kayak angkatan Mbak Ines, jadi kan baru kan. Nah iya ya, aduh salah lagi, astagfirullah. Kalau SMP SMA juga ya. Kan ada itu. Nah itu ada sih. Guru tuh juga mempengaruhi ya juga kayak dalam praktek. Nah, kamu itu kan ada ketakutan ya. Jadi ibu ini udah bilang kalau misalnya kalian nggak jadi STU itu gagal nilai UTS atau apa lah, namanya mid lah. Nah itu kan tuh udah ketakutan duluan kan, kayak mana juga kalau gagal. Seharusnya guru tuh yang kayak kita perhatiin step by stepnya supaya tidak gagal. Iya. Gitu kan, jadi tidak takut duluan nih si anak murid itu tadi. Jadi sesuatu paham secara bertahap dan hierarkis dari yang paling mudah ke yang lebih sulit kan. Iya. Dia tuh tidak langsung mendoktrin kayak kalau kalian gagal nilainya ini ya, tanpa adanya bimbingan mungkin kan penjelasan yang lebih mendalam. nah di SMA itu tuh terakhir kan kalian ada berapa kali sih ketemu bikin es krim? Seharusnya 2, cuman kami sempatnya cuma 1. Nah, yang pertama itu kan yang untuk lomba itu. Nah, baru ingat aku. Pas untuk lomba itu kami tuh ngabisin air es sama garam tuh kok air es sih? Es batu. Itu sampai berkarung-karung. Sampai satu karung lah. Too much nih berkarung-karung kan. Sampai satu karung gitu. Jadi banyak kan kebuang kebeli es batu tuh. Ternyata pas di SMA es batu tuh tidak perlu banyak yang penting tuh garam tuh banyak, terus mengelilingi itu, terus yang air dalam itu lagi tuh tidak kayak dibuang ternyata tuh. Itu tuh yang nganuin dinginnya katanya. Jadi percuma juga Iya. bergaram-garam tapi mungkin kurang garam atau kayak mana. Iya gitu-gitu. Jadi es batu cuma cair. Iya, es batu cair itu tuh di
pertahanin suhunya dengan si garam itu tadi. Ternyata tuh gitu. Nah, selanjutnya itu adalah merancang aktivitas bermakna dengan tugas host atau beginning. Apa sih yang dimaksud dengan aktivitas bermakna itu? Aktivitas bermakna adalah kegiatan belajar yang membuat siswa mengerti alasan mengapa mereka belajar suatu materi, membantu siswa menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-harinya, dan tidak hanya membuat siswa itu sibuk terhadap materinya saja, tetapi juga membuat siswa itu berpikir bahwa dari materi ini aku bisa nerapin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa dikatakan dengan bermakna. Adapun contoh aktivitas bermakna itu siswa mengamati penggunaan air di rumah tadi, terus juga bisa dia sudah mempelajari materi tentang pengolahan sampah, dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa itu juga bisa menceritakan pengalamannya sendiri. Dari hasil pengamatannya itu bisa diceritakan nih, dari pengalaman saya mendapatkan bahwa gini-gini, cara hemat air tuh gini-gini gitu. Intinya aktivitas bermakna itu membuat siswa berkata, oh ini tuh ada hubungannya dengan kehidupan saya. Nah, itu berarti udah bermakna. Selanjutnya ada disiplin dalam pembelajaran, yaitu berarti pembelajaran tidak berhenti pada menghafal, tidak hanya mengerjakan nilai saja, tetapi juga menggunakan pemahaman yang mendalam. Ada 3, yaitu meaningful, joyful, dan Gembira. menggembirakan. Joyful gimana? Meaningful, Mindful. meaningful, dan Joyful. joyful. Nah, pembelajaran di SD ini dalam terhadap deep learning tidak terlalu sulit, tetapi belajarnya itu dengan makna, belajar juga dengan alasan, dan belajar juga dengan pengalaman nyata. Adapun hubungan aktivitas bermakna ini dengan HOTS atau Higher Order Thinking Skills adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, yang termasuk HOTS ini yang udah kita diskusikan tadi, yang membuat baterai dan bola itu udah termasuk dengan hubungan aktivitas bermakna dengan HOTS itu tadi kan. Ya, terus yang kayak aku tadi, itu ternyata masuk ke HOTS itu kan ada kreativitasnya. Iya. Karena kan tadi tuh yang LOTS itu kan pengetahuan dasar. Iya, pengetahuan Nah, dasar. kalau yang HOTS ini kan kayak apa namanya? Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Iya. Ya, ibaratnya itu dari baterai aja, jadi baterai yang kita lihatin di lampu bolam itu ternyata lampunya bisa hidup. Nah, Iya. itu kan tingkat kemampuan berpikirnya udah mulai tinggi. Ya, tanpa kita pakai saklar listrik gitu. Iya. Nah, adapun langkah sederhana ini dalam merancang aktivitas bermakna dan tugas HOTS. Yang pertama, guru dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi tujuan pembelajaran itu merupakan hal utama yang harus ditentukan sebelum kita merancang aktivitas bermakna tugas HOTS ini. Terus memilih konteks yang dekat dengan kehidupan siswa. Apalagi siswa SD kan, itu masih berpikir secara konkret, secara nyata, jadi harus dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Terus juga menyusun aktivitas belajar yang membantu siswa memahami, bukan hanya mengetahui saja materi ajar yang diberikan oleh guru. Terus merancang tugas HOTS yang sesuai dengan usia. Jadi kalau misalnya tugas HOTS ini diberikan pada usia tidak rendah, itu agak kesulitan, tidak sesuai dengan usianya. Jadi kita bisa berikan tugas LOTS yang tadi, yaitu pengetahuan dasar pada tingkat rendah, dan HOTS bisa kita berikan kepada yang sudah tingkat tinggi gitu. Terus menyediakan scaffolding. Nah, scaffolding ini juga sangat membantu siswa dalam mengerjakan tugas, karena bantuan guru tuh sangat membantu agar siswa tidak merasa kesulitan saat mengerjakan tugas HOTS. Karena tugas HOTS itu udah tingkat tinggi kan. Jadi bantuan scaffolding ini sangat dibutuhkan untuk
siswa yang diberikan oleh gurunya tadi. Nah, yang terakhir adalah menilai hasil berdasarkan indikator yang jelas. Itu langkah dari merancang aktivitas permata tadi. Sakitnya coy. Bapak. Sudah lapar kan? Dengar ya Bu. Nah, pada dari aku kesimpulannya itu pembelajaran yang baik ini dimulai dari tujuan pembelajaran jelas yang sesuai dengan capaian pembelajaran seperti yang dikatakan sama Bu Isawira itu. Capaian pembelajaran tidak boleh diedit, diganti, ditambah, dikurang. Plek itu. Harus sesuai dengan Kemendikbudristek ya itu. Apa sih? Harus sesuai dengan apa? Ya, Kemendikbud. Terus tujuan pembelajaran tersebut dijabarkan ke dalam indikator yang dapat diamati lalu dicapai melalui aktivitas pembelajaran yang bermakna dengan pendekatan OBE ini dan taksonomi Bloom. Murid di SD tidak hanya diajak untuk menghafal materi saja, tetapi juga memahami, menganalisis, dan membuat solusi sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Melalui tugas yang diberikan oleh guru dan bantuan scaffolding dari guru, pembelajaran menjadi lebih terarah, mudah dipahami, dan membantu siswa berpikir kritis sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, selanjutnya itu setelah kita menelaah bab 4 ini menegaskan bahwa pembelajaran efektif dan bermakna tidak dimulai dari aktivitas pembelajaran, melainkan dari tujuan pembelajarannya yang jelas, operasional dan terukur. Tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator ketercapaian sebagai bukti keberhasilan belajar dan didukung oleh aktivitas pembelajaran yang bermakna. Nah, melalui bab ini kita nih sebagai calon guru dilatih untuk berpikir sistematis dan terarah, yaitu menentukan terlebih dahulu kemungkinan akhir yang harus dicapai oleh siswa. Terus bukti yang menunjukkan ketercapaian itu mampu atau tidak terwujud. Terus serta aktivitas yang paling tepat untuk mencapainya itu apa? Nah, selanjutnya ada taksonomi Bloom, yang dimana taksonomi Bloom ini revisi C1 sampai C6 jadi landasan penting dalam menyusun tujuan pembelajaran secara bertahap, mulai dari kemampuan berpikir dasar LOTS hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS. Yang dimana bab 4 ini juga menekankan bahwa penerapan HOTS di sekolah dasar tidak berarti membuat pembelajaran menjadi sulit, melainkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta secara sederhana, terarah, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Dengan dukungan scaffolding yang tepat, pembelajaran berbasis HOTS justru menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Nah, selain itu, prinsip-prinsip dalam bab 4 sangat dekat dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya ketika seseorang ingin belajar memasak, ia tidak langsung memasak tanpa arah. Ia menetapkan tujuan, ingin bisa memasak satu menu, menentukan indikator keberhasilan seperti masakan matang dan rasanya enak, lalu melakukan aktivitas yang mendukung seperti mencari resep, menyiapkan bahan, dan mencoba memasak. Prinsip yang sama berlaku dalam pembelajaran di SD. Jika guru ingin siswa menerapkan perilaku hemat air, maka guru perlu merumuskan tujuan yang jelas, menentukan indikator nyata, serta merancang aktivitas yang dekat dengan kehidupan siswa. Berarti,
seperti mengamati penggunaan air di rumah atau membuat poster kampanye hemat air. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak lagi bersifat abstrak, tetapi terhubung langsung dengan kehidupan nyata siswa. Siswa tidak hanya mengetahui konsep, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, bab 4 ini memberikan bekal penting bagi calon guru untuk merancang pembelajaran SD yang terarah, relevan, adil dalam asesmen, dan berdampak nyata bagi perkembangan siswa. Sekian diskusi dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.